Makin banyak yang galbay, makin kelihatan arah pinjol mau dibawa kemana. Dan ternyata sekarang mulai ada pinjol yang pakai agunan. Bahkan buat yang pelaku usaha, gimana nasib yang galbay cuma 2 juta? Aman nggak? Simak terus karena update kali ini penting banget buat kamu yang pernah atau sedang galbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusannya, apapun itu, semakin kuat mental dan semakin semangat. Amin, amin ya robbal alamin. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semua sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi terbaik buat kalian yang sedang galbay ya. Kali ini saya akan bahas update terbaru tentang perkembangan Shopee. Pinjol Shopee dan juga soal peraturan baru dari OJK untuk pinjaman yang nilainya mulai besar. Kini akan kita bahas ya secara tuntas. Kita masuk ke update terbaru tentang DC lapangan dari Shopee, teman-teman. Jadi, teman saya di WA langsung oleh DC memfoto rumahnya karena sudah ada di depan rumah. Dia langsung share info ini, ada yang tanya, daerah mana ini kak? Serius datang. S Aku aja kaget, aku kira nggak ada loh. Adik aku aja udah 4 tahun galbay nggak pernah didatengin. Kakak udah berapa lama galbaynya? Nah, ternyata kejadian ini ternyata di daerah Jakarta Selatan. Padahal temanku ini bukan seller. Nominal pinjamannya juga kecil, artinya Shopee sekarang makin gencar datangin debitur meskipun bukan seller ya. Ada yang bilang juga, sepupunya sudah 3 tahun galbay tapi belum pernah didatengin. Yang satu bilang galbay 5 bulan dan ditanya FC-nya gimana, sempet face to face nggak? Jawabnya DC datang ke toko saudaranya yang kebetulan dekat rumah, tapi tidak sempat ketemu langsung. Jadi, ini menunjukkan bahwa DC lapangan Shopee sudah mulai turun ke wilayah Jakarta. Meski masih random dan belum menyeluruh, saya yakin untuk sementara ya. Masih terpusat di Jakarta dulu, karena tahun 2024 lalu, tepatnya bulan Juli, Shopee memang mengumumkan akan menurunkan DC lapangan, tapi realisasinya baru terasa sekarang, gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Jakarta Selatan, nggak perlu khawatir berlebihan. Belum tentu semua didatengin ya, tetapi tenang dan cari informasi yang valid dulu. Jangan mudah termakan omongan yang belum tentu benar. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar, saya akan jawab ya kalau sempat. Biar rasa takut kalian nggak makin menjadi-jadi. Sekarang kita masuk ke update penting lainnya ya. Mulai April ini, semua pinjol yang punya pinjaman besar mulai diwajibkan pakai agunan. Jadi baik itu pinjaman konsumtif maupun modal usaha, kalau nilainya besar sudah nggak bisa sembarangan lagi ya. OJK merancang surat edaran baru terkait penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi, yaitu P2P Lending. Dalam rancangan itu disebutkan bahwa pinjaman di atas 2 miliar rupiah wajib pakai agunan, bahkan agunan tambahan. Ini tujuannya biar lender pemberi dana bisa merasa aman kalau terjadi gagal bayar. Agunannya bisa berupa fisik atau non fisik tergantung perjanjian ya. Kenapa aturan ini muncul? Karena selama ini banyak yang gagal bayar dan pihak pinjol merasa rugi. Apalagi kalau tanpa agunan, mereka nggak bisa ambil paksa apa-apa. Nah, agunan ini jadi solusi buat mereka ya. Tapi aturan ini khusus untuk pinjaman di atas 2 miliar. Jadi buat yang pinjam cuma 2 juta, 3 juta sampai 10 juta masih aman. Masih belum masuk ke aturan agunan ya. Buat kalian yang galbanya cuma kecil-kecil sampai sekarang masih aman, belum diwajibkan ada agunan, tapi tetap kita harus update terus ya. Karena regulasi ini bisa berubah tiap tahun, bisa aja nanti nilai pinjaman lebih kecil pun diwajibkan pakai agunan. Selama itu belum terjadi, masih aman untuk galbay, asal tetap tahu resikonya dan tahu cara menghadapi DC. Jangan panik, jangan takut baca WA DC. Apalagi sekarang pinjol legal saja seperti kredit pintar sudah mulai pakai gaya-gaya intimidasi ya, seperti pinjol ilegal. Perhatikan gerak-gerik DC dan pastikan kalian tahu harus apa kalau suatu waktu didatengin. Oke teman-teman, itu dia update terbaru dari saya ya. Semoga informasi ini bisa bikin kalian makin semangat, makin kuat mentalnya, dan makin yakin bahwa hidup akan terus membaik ya. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.